Belakangan ini, ada satu nama yang lagi heboh banget di Indonesia, Bobby Boss. Katanya sih, ini bahan bakar dari jerami padi yang performanya luar biasa. Tapi di balik semua kehebohan ini, faktanya gimana? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini beneran sebuah keajaiban atau cuma sensasi sesaat? Oke, kita mulai dari klaim yang paling bikin geger. Hasil tes lab awal nunjukin kalau Bobby Boss ini punya angka oktan atau RON sebesar 98,1. Buat yang belum familiar, angka oktan itu gampangnya ukuran seberapa tahan bensin sama ketukan atau knocking di mesin. Makin tinggi, ya makin bagus. Nah, angka 98,1 ini bahkan lebih tinggi dari bensin performa tinggi yang biasa kita lihat di pom bensin. Dan ini dia yang bikin ceritanya makin menarik. Sumber tenaga super ini bukan dari sumur minyak di lepas pantai, tapi dari jerami. Iya, jerami, limbah pertanian yang biasanya cuma berakhir dibakar atau dibuang gitu aja. Gimana ceritanya coba? Jadi, apa sih Bobby Boss itu? Namanya sendiri singkatan yang asik banget. Bahan bakar original buatan Indonesia, Bos. Inovasi ini digagas oleh M. Ikhlas Tamrin dan timnya. Idenya sebenarnya sederhana, tapi brilian. Mengubah sesuatu yang melimpah di sekitar kita, yang sering dianggap sampah, jadi solusi energi. Kalau kita lihat daftar janjinya, Bobby Boss ini kedengarannya kayak paket komplit ya. Oktanya tinggi, emisinya hampir nol, katanya lebih irit bula. Nggak cuma itu, proses produksinya juga ngasih bonus, pakan ternak dan pupuk. Ini kan bisa jadi siklus ekonomi baru buat para petani. Menggiurkan banget. Visi penemunya, seperti yang beliau bilang sendiri, itu jauh lebih besar dari sekedar bikin bahan bakar. Ini soal mengubah cara kita memandang sawah. Bukan lagi cuma tempat menanam padi untuk makan, tapi juga sumber energi. Wah, ini sebuah gagasan yang kuat dan patriotik banget. Tapi, kenapa ya Bobby Boss ini bisa viral banget justru sekarang? Nah, untuk ngerti itu, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu, yaitu tantangan energi yang lagi dihadapi Indonesia saat ini. Jadi negara kita ini lagi punya dua PR besar. Pertama, gimana caranya biar nggak terlalu bergantung sama impor bahan bakar fosil? Kedua, gimana caranya bikin udara di kota-kota besar kita yang makin hari makin sesak jadi lebih bersih? Nah, dua target nasional inilah yang bikin inovasi bahan bakar alternatif jadi topik yang super relevan. Oke, coba kita bedah sedikit. Jadi Bobby Boss ini muncul di waktu yang pas banget. Di satu sisi, pemerintah lagi gencar-gencarnya sama program biofuel, contohnya B50 yang nyampurin solar sama minyak sawit. Di sisi lain, ada rencana bikin kawasan rendah emisi buat ngurangin polusi. Nah, Bobby Boss dengan semua klaimnya itu, seolah-olah datang sebagai jawaban sempurna untuk kedua agenda besar ini. Klop banget kan? Tapi jangan dikira menerapkan solusi energi baru itu gampang ya. Coba lihat bagan ini. Nggak perlu dibaca detailnya, tapi dari sini aja udah kelihatan betapa rumit prosesnya. Ada banyak banget tahapannya, mulai dari nentuin target, ngumpulin semua pihak terkait, mikirin dana, sampai evaluasi. Jadi sehebat apapun sebuah inovasi, dia tetap harus bisa masuk dan berjalan di dalam sistem yang kompleks ini. Nah, sekarang, ayo kita coba lakukan hal yang paling penting, memisahkan antara antusiasme publik yang meluap-luap dengan fakta ilmiah yang sebenarnya. Ada dua jenis perdebatan yang terjadi soal Bobby Boss ini, dan keduanya beda banget. Jadi kita harus paham bedanya perdebatan di antara para ilmuwan sama perdebatan di warung kopi atau media sosial. Kalau kontroversi ilmiah, itu fokusnya ke data, bukti, dan pengujian yang bisa diulang. Sementara kontroversi sosial, itu seringkali digerakkan oleh perasaan, harapan, kebanggaan, dan hal-hal semacam itu. Nah, inilah yang persis terjadi sama Bobby Boss. Di satu sisi, percakapan sosialnya penuh dengan semangat kebanggaan nasional, harapan buat petani, dan mimpi kemandirian energi. Tapi di sisi lain, komunitas ilmiah justru sibuk bertanya, tunggu dulu, komposisi kimianya ini stabil nggak sih? Apa efeknya ke mesin dalam jangka panjang? Hasil lab ini bisa diulang nggak kalau produksinya diperbesar? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang butuh bukti, bukan cuma semangat. Oke, kita lanjut ke rintangan berikutnya, dan ini mungkin yang paling besar, proses regulasi. Setiap bahan bakar baru, tanpa terkecuali, harus lolos serangkaian ujian resmi dari pemerintah sebelum boleh dijual ke masyarakat. Suara dari para wakil rakyat kita juga sudah jelas. Seperti yang dikatakan oleh anggota Komisi 7 DPR ini, inovasi itu harus didukung, tapi keselamatan publik itu nomor satu. Jadi, pengujian ilmiah yang menyeluruh itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Titik. Dan lembaga yang jadi wasit utama dalam urusan ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau yang biasa kita sebut ESDM.
Merekalah yang punya wewenang untuk menetapkan standar dan ngasih cap lulus untuk semua bahan bakar yang dijual di Indonesia. Nah, ini poin yang krusial banget. Pihak Dirjen Migas SDM udah menegaskan, punya hasil uji lab yang bagus itu baru langkah pertama. Itu sekali lagi, sama sekali bukan berarti produknya sudah dapat sertifikasi resmi dan boleh dijual. Keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi biar kebayang, proses buat dapat sertifikasi resmi itu panjang dan berlapis-lapis. Paling cepat butuh waktu 8 bulan. Itu pun kalau semua lancar. Ada uji kimia, uji stabilitas buat mastiin nggak gampang rusak, uji di mesin, sampai uji jalan ribuan kilometer. Semuanya buat mastiin bahan bakar itu aman, performanya konsisten, dan nggak ngerusak kendaraan. Dan kalau kita intip sedikit standar dari ESDM, kita bisa lihat betapa detail aturannya. Ini cuma 4 contoh dari puluhan parameter yang harus dipenuhi. Misalnya kandungan sulfur harus super rendah, karena kalau tinggi bisa merusak mesin dan bikin polusi. Stabilitas oksidasi diuji biar bensinnya nggak basi kalau disimpan lama. Setiap angka di sini punya alasan teknis yang kuat dan harus diuji pakai metode standar internasional. Kalangan akademisi pun seperti pakar dari ITB ini menyuarakan nada yang sama. Sabar, masih banyak pertanyaan teknis yang harus dijawab dengan data yang valid. Jadi, sikap yang paling bijak untuk saat ini ya, kita tunggu dan lihat saja bagaimana perkembangannya. Oke, jadi setelah semua pembahasan tadi, di mana sebenarnya posisi Bobby Boss sekarang? Mari kita tarik kesimpulan dari perjalanannya sejauh ini, dari sebuah konsep yang menjanjikan menuju potensi jadi produk di pasaran. Intinya begini, Bobby Bob itu sudah sukses besar menyalakan api harapan dan kebanggaan di tengah masyarakat. Tapi, api semangat di media sosial ini bergeraknya jauh lebih cepat daripada proses pembuktian di laboratorium dan proses perizinan di meja birokrasi yang memang butuh waktu dan ketelitian. Pada akhirnya, kisah Bobby Boss ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang penting untuk direnungkan. Di tengah semangat kita untuk mencari solusi-solusi baru yang hebat, gimana caranya kita menyeimbangkan antara harapan publik dengan pembuktian ilmiah, antara antusiasme dengan kehati-hatian? Ini tantangan yang akan selalu ada, bukan cuma untuk kasus Bobby Boss, tapi untuk inovasi apapun di masa depan.